Salam sejahtera buat kita semua dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan saya, Pak Situmorang. Saya ingin berbagi ilmu pengetahuan dengan Anda. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma pemrograman. Bagaimana cara penyajian algoritma dan bagaimana cara kerja algoritma pemrograman. Apa itu fungsi algoritma pemrograman dalam kehidupan sehari-hari? Dan apa saja jenis-jenis algoritma pemrograman itu? Nah, dan setelah Anda menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan menekan tombol subscribe untuk memperlancar video-video selanjutnya. Dan tetaplah di channel YouTube saya bersama Pak Situmorang. Algoritma pemrograman adalah langkah berurutan dan terstruktur untuk membuat program. Jadi setiap program komputer seperti software, aplikasi, hingga sistem operasi dibangun dari algoritma pemrograman. Ibarat resep, fungsi algoritma pemrograman membantu Anda memecahkan masalah secara logis dan menciptakan program yang efektif. Karena itu, bagi Anda yang ingin menguasai programming, wajib paham apa itu algoritma pemrograman. Nah, kali ini saya mengajak Anda mengenal pengertian algoritma pemrograman, fungsi, hingga contoh algoritma yang bisa Anda pelajari sendiri. Nah, apa itu algoritma pemrograman? Algoritma pemrograman merupakan serangkaian langkah atau instruksi untuk memecahkan masalah tertentu. Di dalam pemrograman, algoritma digunakan untuk menentukan alur logika program. Bisa dibilang bahwa algoritma adalah aspek utama ketika developer membuat program dengan bahasa pemrograman apapun. Sebab hasil akhir program bergantung dari algoritma yang ditulis. Oleh karena itu, seorang developer wajib menguasai algoritma pemrograman ketika belajar pemrograman. Lantas, bagaimana sih cara mempelajari algoritma dan pemrograman? Sebagai awalan, Anda bisa belajar dua cara penyajian algoritma programming, yaitu yang pertama, pseudokode. Pseudokode adalah cara penulisan program secara informal dengan kaidah sendiri, daripada menggunakan aturan yang ditetapkan bahasa pemrograman. Tujuannya yaitu agar alur logika yang ditulis lebih mudah dipahami manusia. Perhatikan contoh berikut ini. Di bawah ini adalah contoh pseudokode untuk menentukan bilangan terbesar dari 3 inputan angka. Yang kedua, flowchart. Flowchart adalah diagram yang menampilkan proses dan langkah pengambilan keputusan dalam suatu program. Tujuan flowchart adalah menyederhanakan rangkaian prosedur serta mengunjungi risiko salah tafsir. Salah satu contoh flowchart dalam programming adalah sebagai berikut. Nah, untuk menunjukkan alur kerja program dari awal hingga akhir dalam menghitung luas persegi panjang digambarkan seperti flowchart berikut. Di sana ada start, input panjang, input lebar, kemudian luas, dan print luas. Selesai. Nah, itu tadi penjelasan mengenai cara penyajian algoritma pemrograman. Agar makin paham,
ketahuilah bagaimana algoritma dan pemrograman bekerja di poin selanjutnya. Nah, cara kerja algoritma pemrograman. Di dalam pemrograman, algoritma bekerja dengan mengandalkan 3 aspek utama, yaitu input, proses, dan output. Ketika pengguna memasukkan data atau perintah, komputer akan menganalisis dan mengeksekusinya sesuai alur algoritma untuk menghasilkan output yang diharapkan. Nah, sebagai contoh, ketika melakukan pencarian di Google, langkah logika algoritma pemrogramannya adalah Anda menuliskan query pencarian. Kemudian sistem akan memproses perintah Anda. Sistem akan menampilkan hasil pencarian yang relevan terhadap perintah Anda. Nah, dalam praktiknya, algoritma pemrograman terdiri dari 3 macam konstruksi, yaitu algoritma sekuensial atau linear sequence, algoritma percabangan atau kondisional, dan algoritma perulangan atau looping. Di mana algoritma sekuensial merupakan algoritma dengan prosedur yang berjalan dari satu proses ke proses berikutnya untuk mencapai hasil. Contohnya merebus air mentah hingga air matang. Nah, kemudian algoritma percabangan yaitu algoritma yang menjalankan keputusan berdasarkan kondisi tertentu dengan 2 atau lebih percabangan. Misalnya, jika nilai ujian lebih dari 75, maka hasilnya lulus ujian. Sedangkan algoritma pengulangan yaitu algoritma yang menjalankan urutan perintah berulang-ulang hingga beberapa kali. Contohnya menampilkan bilangan kelipatan 2 mulai dari 0 hingga 50. Nah, sekarang apa itu fungsi algoritma? Algoritma pemrograman berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang menjadi tujuan pembuatan program. Namun, tak cuma itu, fungsi algoritma pemrograman juga. Yang pertama, mengotomatiskan solusi permasalahan yang ingin diselesaikan program. Menyederhanakan alur kerja dan logika program untuk memudahkan program menulis kode atau coding. Yang ketiga, mencegah penulisan kode program yang sama secara berulang. Dan yang keempat, memudahkan penelusuran masalah apabila terdapat bug atau program yang error. Dan yang kelima, meringankan pekerjaan programmer saat mengupdate atau menambah fitur-fitur baru di program. Nah, sampai di sini Anda sudah belajar apa itu algoritma program, cara kerja dan fungsinya di dalam program. Nah, pada poin selanjutnya saya akan mengajak Anda mengenal beberapa jenis algoritma. Nah, jenis-jenis algoritma pemrograman. Yang pertama, algoritma brute force. Algoritma brute force adalah jenis algoritma yang mencoba semua kemungkinan untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, ia akan melakukan percobaan satu persatu hingga menemukan solusi yang tepat. Contoh penggunaan algoritma brute force misalnya untuk memecahkan 4 digit kode PIN dari angka 0 hingga 9. Setidaknya ini akan membutuhkan hingga 10.000 percobaan untuk menemukan kombinasi angka yang tepat. Yang kedua, algoritma rekursif. Jenis algoritma yang kedua adalah algoritma rekursif.
pada algoritma pemrograman ini, masalah diselesaikan sedikit demi sedikit dengan cara membaginya ke dalam beberapa kondisi yang serupa. Jika sulit membayangkan, algoritma pemrograman rekursif bisa Anda temukan ketika mengerjakan soal perhitungan pohon faktor matematika. Misalnya, angka 56, kalau difaktorkan ini 56 dibagi 2, 28. 28 dibagi 2, 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Sehingga ini sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 7 atau sama dengan 2 pangkat 3 dikali 7. Nah, lebih jauh, algoritma rekursif masih dibagi lagi menjadi 4 tipe spesifik, yaitu algoritma drive-in contour, algoritma dinamis, algoritma Greendy, dan algoritma backtracking. Algoritma divide and conquer membagi masalah menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu masalah itu sendiri, dan yang kedua adalah metode pemecahan. Algoritma dinamis menggunakan teknik memoisasi, yaitu menyimpan hasil pemecahan masalah ke memori untuk selanjutnya digunakan lagi di masa mendatang. Algoritma greedy bertolak belakang dengan algoritma dinamis. Algoritma greedy justru tidak akan mempertimbangkan hasil pemecahan masalah sebelum untuk mengambil keputusan. Algoritma backtracking menyelesaikan masalah secara bertahap sambil mengeliminasi solusi yang ternyata tidak memecahkan masalah tersebut. Nah, jenis algoritma yang ketiga adalah algoritma randomization. Sesuai namanya, algoritma randomization memanfaatkan penggunaan nomor secara acak untuk menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kerumitan di dalam pemrograman. Contoh dari algoritma randomization adalah menentukan pivot selanjutnya menggunakan nomor yang muncul secara acak. Jenis algoritma yang keempat adalah algoritma sorting. Nah, tentu bisa ditebak. Algoritma sorting adalah jenis yang berfungsi untuk mengurutkan data berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya dari abjad A sampai Z atau jumlah angka besar ke kecil. Contoh penerapan algoritma sorting antara lain label sort, merge sort, insertion sort, dan selection sort. Dan jenis algoritma yang kelima adalah algoritma searching. Algoritma searching adalah tipe algoritma yang digunakan untuk mencari suatu data, baik yang sudah disortir maupun belum, menggunakan query yang spesifik. Contoh pemanfaatan algoritma searching yaitu binary search dan linear search. Dan jenis algoritma yang keenam adalah algoritma hashing. Algoritma hashing sebenarnya mirip dengan algoritma searching. Bedanya, hashing tak hanya mencari data, tapi juga mencocokkan query pencarian dengan kunci ID yang sudah ditetapkan. Contoh pemanfaatan algoritma hashing yaitu untuk verifikasi password ketika ingin masuk ke akun tertentu. Nah, bagaimana? Apakah Anda sudah paham apa itu algoritma pemrograman, fungsi, dan macam-macam algoritma bahasa pemrograman?
Jangan beranjak dulu, karena setelah ini saya akan mengajak Anda mengenal beberapa contoh sederhana algoritma pemrograman. Nah, ini ada 5 saya berikan contoh algoritma pemrograman di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjumlahkan 2 angka. Yang kedua, mencari angka terbesar. Yang ketiga, mengepel lantai. Yang keempat, menulis pesan. Dan yang kelima, login test. Kita mulai dari yang pertama. Algoritma menjumlahkan 2 angka. Di dalam pemrograman, algoritma untuk menjumlahkan 2 angka adalah sebagai berikut. Langkah pertama, masukkan angka pertama. Langkah kedua, masukkan angka kedua. Dan langkah ketiga, komputer akan menjumlahkan angka pertama dan kedua. Dan langkah keempat, komputer menampilkan hasil penjumlahan. Nah, yang kedua, algoritma mencari angka terbesar. Untuk mencari tahu angka terbesar dari 2 pilihan, maka perhitungan algoritma bahasa pemrograman yang digunakan langkah pertama, masukkan angka pertama. Langkah kedua, masukkan angka kedua. Langkah ketiga, buat kondisi pertama. Jika angka pertama lebih besar dari angka kedua, maka tampilkan angka pertama. Langkah keempat, buat kondisi kedua. Jika angka kedua lebih besar dari angka pertama, maka tampilkan angka. Langkah kelima, komputer menampilkan angka terbesar sesuai kondisi yang sesuai. Dan yang ketiga, algoritma mengepel lantai. Contoh penerapan algoritma program untuk mengepel lantai secara sistematis yaitu langkah pertama, lantai basah. Langkah kedua, ambil alat pel. Langkah ketiga, pel lantai menggunakan alat pel. Dan langkah 4, lantai kering. Dan contoh yang keempat, penggunaan algoritma untuk menulis sebuah pesan singkat. Langkah pertama, ambil HP. Langkah kedua, buka aplikasi pesan. Langkah ketiga, tulis pesan singkat. Langkah 4, pilih nomor HP tujuan. Langkah kelima, kirim pesan singkat. Dan langkah 6, HP menampilkan notifikasi pesan terkirim. Dan contoh yang kelima, algoritma login Facebook. Algoritma program ternyata bisa diterapkan untuk membuat alur sistematis untuk masuk ke akun Facebook. Seperti berikut ini. Langkah pertama, buka website Facebook. Langkah kedua, klik tombol login. Langkah ketiga, komputer menampilkan halaman login. Langkah 4, masukkan alamat email dan password Facebook. Langkah kelima, buat kondisi pertama. Jika alamat email dan password sesuai, komputer menampilkan pesan berhasil login dan mengarahkan pengguna ke halaman beranda. Langkah 6, buat kondisi kedua. Jika alamat email dan password tidak sesuai, komputer akan menampilkan pesan error dan pengguna tetap di halaman. Langkah ke-7, komputer memproses permintaan pengguna berdasarkan kondisi yang sesuai. Nah, sudah paham kan pengertian algoritma pemrograman? Untuk menguasai programming, Anda harus memahami dasar-dasar algoritma program. Sebab pemrograman dan algoritma adalah aspek yang berkaitan satu sama lain. Nah, setelah mendalami algoritma program, Anda bisa belajar bahasa pemrograman, lalu berlatih coding untuk membuat program sendiri. Nantinya Anda akan bisa membangun website portofolio yang menampilkan contoh program dan style program. Nah, untuk video-video selanjutnya nanti saya juga akan membagikan bagaimana
penerapan pemrograman ini di dalam aplikasi. Misalnya kita menggunakan C++ ataupun menggunakan Pascal dan lain sebagainya, termasuk penggunaan HTML bawaan Windows. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Selamat berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.